suami istri, satu udah 4,5 tahun menikah, Ya. satu lagi 11 tahun menikah. Kalau kita lihat secara ilmu sok tahu ya, ini kayaknya sih komunikasi di antara mereka sudah berjalan karena masing-masing sudah memahami. Tapi bisa dua nih, satu benar-benar memahami dari lubuk hati yang paling dalam dengan tulus ikhlas, atau ya udahlah suami gue emang orangnya begitu, tapi di sini sebenarnya lo nggak bisa terima. Dongkol. Dongkol, seperti ikan ya, dongkol. Itu tongkol, Bu. Itu tongkol, Bu. Itu yang paling bahaya. Karena bisa mempengaruhi hal yang lain. Karena kan apa yang kita pendam itu sebenarnya terpancar secara getaran ya. Tuh kan gue sampai ngomongin getaran tuh. Kalau gue berdua sih kalau ada problem harus hari itu selesai, nggak boleh bertumpuk the day after tomorrow atau 3 hari 4 hari. Nggak pernah bertumpuk. Nggak pernah bertumpuk karena bahaya bisa. Diangkat ntar. Ya benar. Tapi kalau menurut gue ya komunikasi itu bukan poinnya, goalnya itu bukan berupaya untuk merubah seseorang. Kalau menurut gue ya. Jadi kalau menurut gue komunikasi itu salah satunya poinnya adalah kompromi. Jadi ketika dia punya pendapat yang beda, gue punya pendapat yang beda, ya gue harus kompromi. Karena dalam rumah tangga yang udah sampai 11 tahun, kerjaan gue adalah kompromi. Ya, Baby pun begitu. Nah, di sini loh gue masuk surganya. Iya. Nah, begitu pun dengan Baby. Batak aja boleh. Baby pun begitu. Kompromi. Jadi ya udah, kita memang harus kompromi. Gak apa-apa, lu boleh lepasin di sini. Gue udah mulai ini deh, batak gue udah keluar. Iya benar. Untung bibirnya tebel. Coba kalau tipis sih. Tapi kan memang iya ya, dalam hubungan suami istri memang perlu dengan kompromi. Atau kita nanya pendapat ahlinya deh, Mbak Popi. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin komunikasi itu, What is communication? yes, what is communication? Ya. Bicara mengenai komunikasi itu adalah kita mengeluarkan ide, pernyataan, perasaan kepada orang lain untuk mendapatkan tujuan kita. Kompromi. Bukan tujuannya dia. Kalau kita hanya bilang gini, kamu harus ngertiin saya dong. Dia nggak berubah, komunikasi nggak? Nggak tahu deh, bukan berarti? Enggak. Aku bertanya gitu loh. Bukan. Enggak, karena dia nggak berubah. Dia nggak bisa ngubah orang. Nah, sekarang bagaimana berkomunikasi membuat dia berperilaku seperti yang kita mau? Emang bisa. Gimana Oh, caranya? gimana caranya? Emang bisa. Kan ada yang bilang we cannot change someone. Kita nggak bisa merubah seseorang. Sesuai dengan kita mau. Kalau nggak bisa ngerubah, ya maka terjadilah konflik. Mogok makan bisa kan. Enggak perlu gitu. Kita bicara berkomunikasi bukan dengan keadaan sadarnya dia, tapi dengan bawah sadarnya dia. Oh. Sehingga Lu bikin outputnya- mabok suami lo. Lu pikirannya dari tadi mabok. Ya habis kalau ngomong gak sadar kan orang mikirnya mabok. Ini berangkat tek angkat kayak ini. Saya naik ojek tadi. Terus. Ya. Ini maksudnya orang kan harus bawa nggak bawa. Ya. Bawa sadar. Jadi pikiran manusia itu kan ada pikiran yang dia sadari. Tadi anak berapa? 2. Oke, itu tersimpan di bawah sadar. Tapi ada datanya, tidak disadari. Makanya begitu ditanya refleks langsung Ya, ngomong refleks. dua. Maka gerakan refleks, gerakan semua hal yang katakan sama spontan itu kerjanya otak bawah sadar, yaitu di unconscious mind atau limbik tadi. Oke. Nah, pikiran sadar ini kan ada di pikiran yang disadari. Makanya tadi disampaikan bahwa kalau orang bisa berkomunikasi, belum tentu bisa. Orang bisa bicara, Orang bicara belum tentu bisa berkomunikasi. Karena berkomunikasi. bicara itu bawah sadar. Komunikasi pikiran sadar. Maka namanya public speaking. Maka Oke. dia di set up gitu. Nah, sekarang bagaimana sih berkomunikasi? Kita komunikasi bukan dengan sadarnya dia. Kita ngomongnya dengan bawah sadarnya dia. How-nya itu. Pada nggak ngerti gue cengok. Iya, pada cengok. Terus gimana masuk ke dalam alam Belum bawah ngopi, sadar? belum. Ya, caranya gini, segala sesuatu yang berbeda terjadi penolakan. Maka kita pertama kali ngelihat suami, apapun situasinya, pasangan, istri, jangan melihat perbedaan, tapi lihat kesamaan. Oke, itu yang pertama kita cari persamaan kita dan Iya. dia terlebih dahulu. Iya. Gitu loh. Contoh kasus aku dong. Oke, lu misalnya persamaan lu apa? Sama-sama apa? Apa ya? Musik, seni. Kalau aku lihat ya, Iya, cenderung iya. ke seni. Berarti bicara lagi dari hal seni gitu loh. Bicara mengenai. Tapi kan konteksnya kita lagi nggak ngomongin seni nih, misalnya lagi ngomongin pola asuh anak gitu, dia mikirnya A, gue B gitu. di art seni mengasuh anak. Oke. Jadi kalau bicara seni, kita nggak lagi kotak-kotak begini loh, enggak. Jadi memainkan Lu lagi Bridging-nya membayangin gitu ya, memainkan perasaan implementasi nyatanya gitu. gitu loh. Bentuknya gini, misalnya bicara anak nih.
ya enggak terlalu kamu abis ini tidur, abis ini nih enggak, tapi diajak mungkin ikutin papa baby tidur yuk, aduh main rumah-rumahan dulu, aku mau dongeng. Endingnya adalah membuat anak tidur. Tapi berangkat dari seni. Caranya tadi loh kreatif loh, apanya mungkin pakai teddy bear yang besar gitu, jalan-jalan si anak akhir engkor-ngekor. Itu baby justru. Pak Baby pakai Iya. teddy bear rusak agak serem. Nggak usah pakai teddy bear rusak. Udah serem. Ya udah, kita coba bayangin ya penonton yang ada di sini sama di rumah, Mas Baby pakai teddy bear seperti apa? Kita break dulu, tetap di basa-basi. Gantung Dari sekarang. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I.